Direskrimum Polda NTB kembali memeriksa satu orang saksi kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pria disabilitas berinisial IWAS alias Agus di Mataram pada Kamis 5 Desember. Direskrimum Polda NTB Kombes Polisi Syarif Hidayat mengatakan sampai saat ini total ada 8 orang yang sudah dimintai keterangan. 5 orang yang sudah masuk dalam dokumen berita acara penyidikan atau BAP, sementara sisanya belum. Di sisi lain, untuk laporan yang masuk melalui Komisi Disabilitas Daerah atau KDD NTB, ia mengatakan masih dilakukan pendalaman terhadap laporan tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat siang, rekan Robi. Ya, selamat siang Sarah dan juga Tribuners. Dapat kami sampaikan bahwa sampai saat ini kepolisian daerah atau Polda Nusa Tenggara Barat sudah memeriksa total 8 orang. Satu diantaranya merupakan korban dan 7 diantaranya merupakan saksi korban kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pria disabilitas berinisial IWAS atau Agus di Polda Nusa Tenggara Barat. Sampai saat ini pada hari ini juga Polda tengah melakukan pemeriksaan terhadap satu orang saksi korban yang kemarin sebetulnya dijadwalkan untuk dilakukan pemeriksaan, namun ada kendala sehingga Polda NTB melakukan penjadwalan ulang untuk pemeriksaan saksi korban sendiri. Direktur Reskrimum Polda Nusa Tenggara Barat Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan sementara sampai saat ini hanya ada 7 korban saksi korban yang sudah dilakukan pemeriksaan. 5 diantaranya sudah dimasukkan ke dalam berkas acara penyidikan, sementara sisanya atau 2 lainnya masih dalam proses penyidikan lebih lanjut lagi. Sementara itu baru ada 1 korban yang juga sudah dilakukan pemeriksaan oleh kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat. Sementara itu, Syarif mengatakan bahwa untuk laporan yang masuk melalui Komisi Disabilitas Daerah yang jumlahnya sampai saat ini sudah 13 orang yang sudah melaporkan yang mengaku sebagai korban dari Agus ini. Namun sampai saat ini laporan yang masuk tersebut merupakan laporan dari masyarakat, sehingga tim dari Komisi Disabilitas Daerah Nusa Tenggara Barat masih melakukan pendalaman terkait dari informasi yang diterima oleh KDD tersebut. Tidak menutup kemungkinan juga, kata Syarif, nantinya apabila sudah ditemukan titik terang dari korban-korban yang melaporkan ke KDD tersebut akan dilakukan pemeriksaan juga oleh Polda Nusa Tenggara Barat. Sarah dan juga Tribuner, kami sampaikan juga pada hari ini Komisi Nasional Disabilitas juga mendatangi Polda Nusa Tenggara Barat, di mana tujuannya adalah untuk melakukan koordinasi terhadap penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Agus. Komisioner KNB atau Komisioner Nasional Disabilitas Joni Aman mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan penyandang disabilitas itu melakukan hal berada sebagai korban, kemudian bisa saja dia menjadi seorang saksi, bahkan dia bisa menjadi tersangka dalam proses hukum yang berlaku. Dia juga mengatakan bahwa apapun hasil dari proses yang dijalani oleh kepolisian Polda Nusa Tenggara Barat hari ini, biar pengadilan yang memutuskan bagaimana proses akhir dari proses hukum ini juga. Kedatangan Komisi Nasional Disabilitas Daerah juga untuk memastikan bagaimana hak-hak penyandang disabilitas saat berhadapan dengan hukum itu terpenuhi, seperti status tahanan rumah yang diberikan kepada Agus ini merupakan hak istimewa dari penyandang disabilitas agar seluruh kegiatan kesehariannya bisa dijalani dengan baik tanpa harus terintimidasi dengan dimasukkannya ke dalam sel seperti tahanan yang lainnya. Demikian Sarah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke studio. Baik, rekan Robi, berarti saat ini hanya masih ada 1 korban yang melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Sementara dari Komisi Disabilitas Daerah atau KDD NTB mengatakan ada 13 korban dari
kasus pelecehan seksual ini? Ya, betul Sarah. Dari laporan yang kami terima dari Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, sampai saat ini baru ada 1 korban yang sudah dilakukan pemeriksaan, sementara 7 lainnya merupakan saksi korban. Sementara dari KDD sendiri sudah ada 13 orang yang mengaku sebagai korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh Agus. Bahkan KDD menyebutkan 3 diantaranya masih di bawah umur. Memang modus yang dijalankan oleh Agus ini beragam, mulai dari bertemu dengan korban di salah satu tempat, kemudian memacarinya, kemudian juga mengancam dengan bahasa-bahasa yang seperti mengintimidasi berdasarkan hasil pemeriksaan dari kepolisian maupun oleh Komisi Disabilitas Daerah sendiri. Bahkan dari informasi yang kami terima juga, Agus sehari bisa membawa 2 sampai 3 orang korban atau cewek di homestay yang tempat dilakukannya pelecehan seksual tersebut, berdasarkan pengakuan dari pemilik homestay tersebut, Sarah dan juga Tribuners. Lalu apakah polisi juga meminta keterangan dari pemilik homestay atau pemilik homestay ini juga diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut, Robi? Sampai saat ini polisi belum melakukan pemeriksaan terhadap pemilik homestay ataupun sebagai saksi dan lain sebagainya. Hanya saja sampai saat ini polisi baru memeriksa saksi korban dan juga 2 orang saksi ahli, sehingga kemarin polisi juga menetapkan status Agus sebagai tersangka. Bahkan 2 hari yang lalu status tahanan rumah dari Agus sudah diperpanjang oleh Polda Nusa Tenggara Barat, Sarah dan juga Tribuners. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Mungkin kita akan lakukan pemeriksaan terhadap 1 lagi keterangan dari saksi korban yang mungkin pernah mengalami, karena kemarin sempat tertunda. Yang mudah-mudahan dengan koordinasi kita dengan Komisi Disabilitas dan Pemberdayaan Perempuan juga terhadap perlindungan saksi korban juga, mudah-mudahan hari ini bisa kita ambil keterangan terhadap 1 orang saksi yang pernah juga mengalami peristiwa yang sama dengan yang lain. Total ada berapa yang sudah di BAP, Pak? Kalau kita sudah di BAP itu ada, dimasuk dalam berkas itu ada 5, termasuk korban 1, jadi 4. Tinggal tambah lagi 2 ini yang kemarin tapi belum masukkan di dalam berkas, dan ada 1 lagi hari ini akan kita lakukan pemeriksaan, jadi sekitar 8 sama korban. Siap. Itu sendiri. Oke. Korban sendiri tadi apa? Total. Ya, kalau korban yang kita lakukan penyidikan kan cuma ada 6 ya. Ya, 6 tambah lagi hari ini jadi 7, termasuk 1 korban jadi 8. Terkait dengan yang lain yang ada informasi yang diterima, informasi yang diterima oleh KDD kan saya sudah sampaikan bahwa itu informasi didapat dan diterima oleh KDD melalui tim. Dan perlu pendalaman verifikasi kembali, sehingga apapun itu informasinya yang kami terima nanti dari KDD dan tim, kalau itu menjadi konsumsi untuk dilakukan pemeriksaan dan melaporkan diri sebagai korban ke Polda, itu kami akan tindak lanjuti. Tetapi saat ini korban-korban yang lain masih tahap verifikasi dan pendataan yang valid oleh tim, yaitu tim KDD dan timnya. Siap. Kalau jawaban dari Kajati belum, Pak Dirjen? Belum, sudah. Jadi untuk tahap pertama kan kita sudah kirimkan berkasnya dan sudah ada koordinasi dan komunikasi dengan jaksa penelitinya. Ada berapa poin? Ada 2 poin yang perlu kita tambahkan. Itu yang kita sedang penuhi. Insya Allah ini tidak berat untuk kita penuhinya. Mudah-mudahan dalam waktu mungkin tidak lama, mungkin paling lama 1 minggu. Itu mungkin kita kirimkan kembali pemenuhan permintaan dari kejaksaan. Berarti berkas sudah dikirim ya? Sudah kita kirim berkasnya. Itu tanggal berapa, Pak? Tanggal 24 kalau nggak salah, 24 November. 24 November kita kirimkan berkasnya. Siap. Jawabannya diberikan pada tanggal berapa? Koordinasi. Jadi dengan perkara ini kita koordinasi. Setelah penyidik menyerahkan berkas perkara, koordinasi dengan jaksanya, ada berapa poin. Mudah-mudahan dengan koordinasi itu tidak ada lagi P19, langsung P21. Siap. Mudah-mudahan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.